Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat selalu. Kini saatnya saya lanjutkan di bagian ketiga, yaitu 4 langkah menuju meditasi puncak, di mana di bagian pertama tentang bagaimana mengendalikan tubuh, membuat tubuh senyaman dan serileks mungkin, juga cara duduk yang benar, bernafas yang benar, sudah saya bahas di video sebelumnya, dan juga di bagian kedua tentang bagaimana memfokuskan pikiran agar tidak lari kemana-mana sudah saya jelaskan di video saya yang sebelumnya. Maka tibalah saat ini akan saya bahas di bagian ketiga ini, yaitu tentang bagaimana cara mengendalikan hati, rasa, semua rasa yang ada di tubuh kita menjadi satu, sehingga kita bisa lepas dari kesadaran fisik ini, bisa lepas dari segala ikatan indrawi, bisa lepas dari segala ikatan dunia. Lepasnya ikatan jiwa atau lepasnya ikatan jiwa, ketika sudah bisa lepas dari semua ikatan tersebut, maka di sanalah kita akan menemukan jati diri kita, menemukan guru sejati, dan di sanalah jiwa kita merdeka, ruh kita merdeka, tanpa ikatan, tanpa adanya ikatan dengan indrawi ini. Sehingga di sanalah kita akan menemukan suatu pencerahan, suatu pencerahan jiwa. Di tingkat 3 ini sebenarnya adalah suatu teknik atau cara yang insya Allah tidak akan Anda dapatkan dimanapun, karena apa yang akan saya bagikan ini sebenarnya adalah suatu bagian daripada ketika melakukan meditasi khusus, zikrullah, zikir nafas, zikir kolbu, atau sholat do'im, yang pada dasarnya kesemua itu untuk mengenal siapa diri kita, siapa Tuhan kita, dan kemana setelah kita mati. Namun dalam kesempatan video saya kali ini, tentunya tidak akan semua teknik-teknik itu atau cara-cara itu akan saya bagikan di video saya kali ini. Yang saya maksudkan adalah cara-cara khusus yang perlu baiat. Itu yang tentunya tidak akan saya buka rahasianya dalam kesempatan video saya kali ini. Namun tentunya hal-hal yang terpenting dalam melakukan meditasi ini akan saya buka, akan saya bagikan kepada Anda semua. Dan apabila Anda melakukan teknik ini dengan benar, dan tentunya tetap kita memohon ridhonya Allah, sehingga apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan dari meditasi yang tingkat 3 ini bisa sesuai dengan apa yang saya harapkan, bisa terjadi seperti apa yang telah saya alami
Jadi teknik ini bukan hanya semata-mata teori saja. Kalau masalah teori, kita tinggal baca saja, beli buku, tinggal baca, disampaikan, mudah. Cuma insya Allah apapun yang pernah saya sampaikan, terutama di video saya kali ini, ataupun di video-video saya sebelumnya, semua itu real, apa yang saya kerjakan sendiri, apa yang saya alami sendiri. Jadi bukan hanya semata-mata teori. Termasuk di dalam video saya kali ini yang akan saya bahas tentang bagaimana cara mengendalikan hati atau rasa ini menjadi satu, sehingga yang saya katakan tadi, jiwa kita ini tercerahkan, jiwa kita ini merdeka, bebas dari segala ikatan indrawi, sehingga ketenangan, kebahagiaan saat meditasi akan bisa kita rasakan, dan mudah-mudahan semua rasa tersebut mengalir dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan apabila teknik ini, cara ini benar-benar Anda lakukan dengan benar, dengan tepat, seperti apa yang akan saya sampaikan nanti, insya Allah seketika itu juga Anda akan bisa melihat tanpa mata, mendengar tanpa telinga, dan seterusnya, merasakan tanpa pengecap, merasakan manis, pahit, dan sebagainya tanpa lidah kita, tanpa mulut kita, merasakan tebal, tipis, dan sebagainya tanpa kita raba. Kita bisa melihat sesuatu yang jauh di sana, entah itu di luar negeri, dimanapun, walaupun tubuh kita di sini. Itulah yang dimaksud dengan melihat tanpa mata. Karena pada saat itu yang melihat sudah bukan indrawi kita ini. Mendengar pun kita sudah bisa mendengar sesuatu yang jauh di sana, meskipun tubuh kita di sini. Meskipun di Arab Saudi atau di Mekah umpamanya, kita bisa melihat dan mendengar, menyaksikan, merasakan, juga meraba tanpa indrawi kita. Karena pada saat ini, ketika Anda sudah benar melakukan teknik yang akan saya sampaikan ini sudah tanda-tanda kebangkitan jiwa Anda, sukma Anda sudah melebur jadi satu, menjadi satu kesatuan, sehingga ini akan berdampak kepada apa yang saya jelaskan tadi. Bisa melihat, mendengar, dan sebagainya tanpa panca indera kita. Dan semoga video saya kali ini hanya benar-benar akan mampir di beranda Anda, di beranda orang-orang yang memang sangat berharap sekali mendapatkan pencerahan, orang-orang yang benar-benar mengharap ridhonya Allah untuk memperbaiki diri, lebih positif ke depannya, lebih baik ke depannya, terutama juga untuk diri saya sendiri. Mudah-mudahan saya bisa memperbaiki diri dari hal-hal yang pernah saya lakukan yang kurang baik sebelumnya. Dan apabila tanpa sengaja video ini singgah di beranda Anda, mudah-mudahan ini menjadi suatu pertanda Allah lah yang memberikan petunjuk sehingga Anda bisa menonton video saya kali ini, dan mudah-mudahan berhasil dengan apa yang saya inginkan. Saya tidak butuh penonton yang banyak, tapi yang saya butuhkan, meskipun hanya 1-2 orang penonton yang menonton video saya kali ini, tapi bisa merasakan manfaatnya dan berefek positif kepada kehidupannya, itu yang benar-benar saya harapkan. Saya juga tidak butuh subscribe, like, dan sebagainya. Namun
saya tetap mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Anda yang telah subscribe di channel saya ini. Namun yang sangat saya harapkan ketika video ini bisa bermanfaat untuk Anda semua, maka bagikanlah video saya ini ke saudara, ke orang-orang terdekat Anda, atau yang Anda anggap sefrekuensi dengan Anda. Maka bagikanlah video ini, sehingga bila video ini juga bermanfaat untuk mereka, saya yakinnya apa yang Anda lakukan akan dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Setelah Anda memahami video saya yang pertama, bagaimana mengendalikan tubuh dan cara bernafas yang benar, dan kedua, cara memfokuskan pikiran agar tidak lari kemana-mana, maka selanjutnya inilah yang harus Anda lanjutkan, Anda lakukan. Dimana di video sebelumnya, setelah kita melihat warna, ketika kita fokus kepada cakra ajna dan keluar masuknya nafas, setelah semua pikiran-pikiran itu mulai jinak, turun intensitasnya, sudah mulai mereda, tidak liar seperti di awal, sudah mulai tenang. Biasanya di sana saya jelaskan di video saya sebelumnya, kita akan merasakan ketenangan, sudah pikiran sudah benar-benar fokus, sudah tidak pikiran sudah benar-benar fokus. Biasanya itu akan ada semacam penglihatan ketika kita pejam mata, kita fokus di cakra ajna, sudah mulai tenang dan rileks, santai. Di sana sudah mulai dirasakan ketenangan. Itu akan muncul warna-warna, warna putih, hijau kebiruan atau biru, hitam, merah. Itu biasanya akan bergantian dan akan melihat di warna tersebut seperti lorong, seperti gua. Bila itu sudah terjadi, maka langkah selanjutnya kita fokuskan mata kita, hidung kita, mulut kita, pendengaran kita, telinga kita, disatukan ke arah cakra ajna. Contohnya seperti ketika Anda pejam mata dan memfokuskan pikiran ke antara dua alis ini, itu tanpa Anda sadari, tanpa Anda kehendaki pun, biasanya mata ini, pandangan mata ini juga terfokus ke di antara dua alis ini. Seakan-akan mata penglihatan, semua rasa di kedua mata ini seakan-akan menuju ke titik di antara dua alis ini. Pasti Anda sudah merasakan itu. Cara untuk menyatukan keempat indera kita ini, terutama keempat indera ini, penglihatan, penciuman, perasa atau pengecap ini, dan pendengaran ini, sama caranya seperti ketika kita pejam mata, fokus ke cakra ajna, mata kita ini fokus ke sini, penglihatan ini kita taruh di sini, ada di sini. Begitupun setelah itu lanjut ke hidung. Yang awalnya waktu pejam mata, kalau yang awal pejam mata kan tidak ada niat, tapi sudah langsung terasa. Di sesi ini ketika sudah melihat warna, maka fokuskan mata kita, penglihatan kita, rasa melihat itu ada di sini. Tarik, masukkan ke sini juga, jadikan satu ke sini. Lalu kedua, turun ke hidung. Rasakan hidung kita, benar-benar rasakan penciuman, apapun yang kita rasakan di
di hidung ini, bukan hidungnya, tapi penciumannya, rasanya. Bayangkan atau rasakan seperti tatkala kita merasakan mata kita tertuju ke sini. Rasakan masuk juga ke sini. Fokus juga ke sini. Rasakan hidung kita, penciuman kita ini, rasakan benar-benar. Lalu kita fokuskan ke antara dua alis ini, ke cakra ajna. Setelah itu kemudian ke mulut kita, rasakan mulut kita, pengecap kita, rasa yang di dalam ini, rasa manis, pahit dan sebagainya. Rasakan itu, lalu fokuskan, arahkan ke cakra ajna kita. Dan selanjutnya yang terakhir, kita fokus ke kedua telinga kita. Fokuslah kepada pendengaran kita. Taruhlah semua itu masuk ke cakra ajna. Jadi satu. Penglihatan, pendengaran, penglihatan, penciuman, perasa atau pengecap ini, dan pendengaran kita. Jadikan satu kesatuan di sini. Lalu setelah itu sama panca indera peraba kita yang bisa merasakan tebal, tipis, halus, kasar dan sebagainya ini, di seluruh tubuh ini yang bisa merasakan semua itu, fokuskan juga, arahkan juga ke sini. Arahkan ke fokus yang sama. Jadi saya ulang, seperti tatkala kita terpejam, fokus ke cakra ajna. Tanpa kita sadari, pandangan atau mata kita ini tertuju ke cakra ajna. Maka untuk selanjutnya lakukan urutannya ke hidung, ke mulut, ke telinga, dan semua rasa. Caranya sama ketika merasakan mata kita, pandangan mata kita, penglihatan kita ke cakra ajna ini. Lakukan dengan sepenuh rasa. Ini kalau di ilmu keenergian, di keenergian metafisik, bukan ranah toriko hakikat ma'rifah. Inilah yang disebut dengan menyeimbangkan keempat unsur dari tubuh kita. Sehingga ketika empat unsur itu sudah seimbang, selaras, maka hidup kita pun akan selaras dan harmoni dengan seluruh alam semesta. Di mana mata ini yang mewakili dari sifat air. Ini yang mewakili dari sifat atau unsur udara, hidung, di mana hidung ini adalah alat untuk kita bernafas, masuk keluarnya nafas. Sedangkan mulut ini yang mewakili unsur tanah. Maka dari tanah itu semua rasa ada karena adanya tanah. Dan ini yang mewakili dari unsur api, kedua telinga kita. Makanya di mata ini ada airnya, warnanya putih. Ini udara, ini tanah, ini api. Makanya kalau orang marah biasanya telinganya panas. Karena kalau di penjelasan di mengenal diri di Toriko Hakikat Ma'rifah lain lagi penyebutannya. Cuma yang ingin saya bahas kali ini tentang keenergian saja. Dari segi ilmu energi aja yang akan saya jelaskan. Juga Anda bisa lakukan ketika Anda
memfokuskan pendengaran, penglihatan, pengecap, dan semua ini memfokuskan atau memasukkan ke cakra ajna ini, Anda juga bisa lakukan dengan cara tarik nafas. Dengan tarikan nafas, saat narik nafas itu kita tarik pendengaran kita, penglihatan kita, pengecap kita tarik. Dengan nafas tersebut kita jadikan satu ke cakra ajna. Tapi tetap caranya satu persatu. Diawali dari mata, setelah merasakan seperti yang saya jelaskan tadi, setelah merasakan semua itu, lalu tarik dengan nafas. Tarik, fokuskan atau letakkan di cakra ajna kita. Lalu kedua, ke hidung kita. Sudah merasakan seperti apa yang saya jelaskan, rasa itu sudah ada, benar-benar sudah fokus, lalu tarik penciuman kita, tarik arahkan ke cakra ajna, begitupun seterusnya sampai mulut dan telinga kita dan perasa kita. Jadikan satu kesatuan di sini. Kita tetap fokus di sini, di cakra ajna. Dan setelah itu, tetap fokuskan pikiran kita ke sini, ke sesuatu yang telah kita himpun tadi, kita jadikan satu kesatuan. Di sini sudah beda daripada yang teknik yang kedua. Kalau teknik kedua, biasanya ada warna-warna bergantian, putih, biru, hijau, atau hijau kebiruan, hitam, dan sebagainya. Namun setelah Anda fokuskan semua panca indera kita masukkan ke cakra ajna ini, fokuskan di sini, ini sudah lain apa yang terjadi selanjutnya. Di sesi ini Anda sudah lupa bahwa Anda sedang meditasi. Anda sudah lupa bahwa Anda sudah masih bernafas. Anda sudah lupa dengan apa yang Anda rasakan. Saat itu Anda sudah benar-benar jadi satu kesatuan di sini. Pikiran kita, hati kita sudah di sini. Semua ini sudah terlepaskan. Sudah tidak ingat apa-apa, tapi bukan pingsan ya. Tapi di sini kita masih bisa mendengar. Ketika contohnya ada mobil lewat, kita masih bisa mendengar. Tapi biarkan semua itu. Kita masih bisa mendengar, tapi jangan didengarkan. Tapi biasanya suara-suara di luar pun nanti akan perlahan-lahan tidak kita dengar. Kita hanya fokus dan merasakan apa yang kita rasakan dengan apa yang kita sudah satukan di cakra ajna ini. Pertahankan beberapa detik, beberapa saat, nanti akan benar-benar merasa tenang dan lebih nyaman dari yang tingkat pertama tadi. Ketenangannya sudah luar biasa. Rasa enak, nyaman, bahagia sudah ada. Di awal-awal nanti Anda akan bisa melihat sesuatu baik yang dekat ataupun jauh di sana. Bisa melihat berbagai alam atau berbagai wajah akan muncul di sini. Berbagai wajah-wajah para arwahul muqaddasah, orang-orang pilihan akan muncul di sini. Dan wajah-wajah apapun biasanya akan nampak di sesi ini, termasuk isi seluruh alam semesta akan nampak di sini. Inilah yang saya sebutkan, kita bisa melihat tapi bukan dengan mata. Dan begitu pun seterusnya. Kita bisa mendengar, mencium, merasakan, itu akan bergantian. Semua panca indera kita ini akan aktif di sini tanpa alat ini, tanpa mata, tanpa telinga, tanpa hidung, tanpa semua ini. Semuanya itu akan aktif. Itu juga pertanda bahwa keempat atau sedulur papat kita sudah mulai bersatu, menjadi satu kesatuan, dan sudah mulai tunduk kepada kita. Masuk keempat nafsu besar kita, nafsu mutmainnah, al-laumah, sufiyah,
amarah, ini sudah mulai tunduk dan patuh kepada kita, akan menuruti perintah kita. Bukan kita ke depannya, insya Allah, bukan kita yang menuruti hawa nafsu kita. Tapi hawa nafsu tersebut, keempat nafsu tersebut, yang akan mengikuti atau tunduk kepada kita. Kepada kita siapa? Kepada diri kita yang sejati. Maka di sini, di sesi ini tangga menuju pengenalan diri untuk bisa melepaskan ikatan indrawi kita ini, sehingga kita bisa mengenal diri kita untuk merasakan kebahagiaan, jiwa kita mendapatkan pencerahan, sehingga akan berdampak kehidupan kita lebih baik ke depannya. Dari semua hal, itu tujuan utamanya. Dan apabila tujuan meditasi saat itu untuk mengenal diri dan seterusnya seperti yang saya katakan tadi, maka lanjutkan sampai benar-benar ada pengalaman-pengalaman spiritual saat Anda melakukan meditasi. Biasanya di saat ini akan ada petunjuk-petunjuk secara langsung yang kita rasakan. Di sini biasanya akan ada semacam petunjuk, walaupun tanpa suara, walaupun tanpa kata, tanpa huruf, tapi kita bisa membaca, tapi kita bisa memahami. Namun ketika meditasi Anda bertujuan lain, suatu contoh, untuk kesembuhan diri, untuk menarik apa yang kita inginkan, untuk hal-hal yang bersifat keinginan atau hajat, juga bisa untuk menarik suatu energi alam semesta dan sebagainya. Maka saat atau di sesi ini sudah Anda alami yang seperti saya jelaskan tadi, sudah masuk, mulai tenang, sudah bisa melihat, sudah mulai mendengar dan sebagainya, atau minimal sudah benar-benar hening atau hening, sudah tidak ada apa-apa di sana, benar-benar sudah nyaman, lebih nyaman dari sebelumnya yang di tingkat 2 itu, yang di bagian 2. Saat itulah kita ucapkan doa. Untuk apa tujuan kita meditasi ini? Seperti yang saya sebutkan tadi, mungkin untuk kesembuhan diri, untuk apapun, maka sebutkanlah niat kita di sesi ini. Kalau untuk penarikan energi, umpamanya ada teknik atau cara-cara pergerakan-pergerakan tangan atau tubuh, maka lakukanlah hal-hal yang sudah biasa Anda lakukan untuk menarik suatu energi alam semesta. Insya Allah hasilnya akan beda nanti. Akan jauh, sangat jauh beda nanti hasilnya ketika Anda sebelum melakukan penarikan suatu energi, lakukan dulu teknik meditasi yang saya sampaikan ini. Begitupun dengan niat-niat meditasi Anda untuk apa. Jadi sebelum ke niat, maka lakukanlah hal yang saya jelaskan dari 1, 2, 3 ini. Baru setelah itu ungkapkan atau berdoalah kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sesi yang ketiga ini, ketika sudah semuanya tenang, damai, sudah menyatukan keinderaan kita, semua indera kita sudah kita satukan di sini, sudah merasa tenang dan seterusnya, maka ucapkanlah niat dan tujuan kita untuk apa. Di video saya selanjutnya nanti akan saya jelaskan kelanjutan dari video ini yang bagian 3 ini, bagaimana mengarahkan, bagaimana merasakan kebangkitan jiwa kita, bagaimana caranya agar bisa lepas dari ikatan-ikatan indrawi sehingga jiwa kita akan bangkit, dan apa yang harus kita lakukan setelah itu. Dan akan saya jelaskan juga jiwa sukma, jiwa
ruh, dan sebagainya, insya Allah akan saya jelaskan satu persatu di video saya berikutnya. Sekian video saya kali ini, mudah-mudahan saya sangat berharap sekali ini semua bisa membawa manfaat yang luar biasa untuk kita semua, untuk Anda yang sedang menonton video saya kali ini, dan juga untuk diri saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.